anak-anak, bertemu lagi dengan Sabtu Seru. Kalian memang masih harus belajar dari rumah. Keseruan hari ini adalah kalian melakukan wawancara dengan ayah bunda. Tanyakan pendapat ayah bunda pada pembelajaran jarak jauh daring. Lalu kirim videonya di grup WA kita. Semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan. Saya akan mewawancarai dengan bapak saya mengenai sistem belajar online jarak jauh. Sebentar, saya panggilkan bapak saya dulu. Pak. Ya. Apa, Dek? Danan mau mewawancarai bapak. Ya. Kenapa? Mau mewawancarai bapak Masalah apa? tentang belajar online jarak jauh. Oh, yang sekarang kayak Danan ini ya. Belajar online sekarang itu ada positif dan kekurangannya ya. Mungkin sisi positifnya itu untuk menjaga aktivitas kerumunan di tengah pandemi corona biar enggak menular. Tapi ada sisi kekurangannya, yaitu kamu jarang ketemu teman-temanmu, jarang ketemu ibu gurunya, silaturahminya kurang, jadi sosialnya juga berkurang. Tapi ya mau gimana lagi, intinya kita jalanin aja ya, semoga coronanya hilang, kamu bisa main sama teman-teman dan ketemu ibu guru, silaturahmi, belajar di sekolah ya. Ya mungkin dari bapak itu aja, Dik. Intinya tetap semangat ya. Oke, Karim, mau pergi dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirul Ikhwan. Saya akan mewawancarai bagaimana pendapat AA terhadap belajar online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, positif dari belajar online yaitu bisa mendapat wawasan mengenai aplikasi untuk mengakses pelajaran secara online. Dan negatif dari belajar online yaitu tidak produktif seperti belajar seperti biasa di sekolah. Dan semoga kita semua terhindar dari penyakit virus yaitu virus COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Divya. Saya akan mewawancarai ayah saya tentang pembelajaran jarak jauh. Bagaimana tanggapan ayah? Saya sebagai orang tua dari Raja Divya Rabbi menyambut baik keputusan pihak sekolah untuk memberikan pelajaran jarak jauh, karena mengingat kondisi sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara. Sini Tiara mau mewawancarai tentang sistem belajar daring kepada ayah Tiara. Gimana pendapat ayah? Waalaikumsalam, terima kasih ya nak. Untuk membutuhkan pengetahuan, teknologi, dan fasilitas canggih, dirasa tidak mudah bagi siswa didik khususnya tingkat dasar. Selain itu, peran guru juga yang mengajar sekaligus membimbing siswa di sekolah, baik dalam hal karakter maupun moral, juga tidak terrealisasi ketika siswa-siswa belajar di rumah. Gitu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan mewawancarai mama saya. Bagaimana pendapat mama tentang belajar jarak jauh? Kalau menurut mama sih sangat efektif di masa pandemi COVID ini. Jadi anak-anak masih bisa belajar walaupun secara online. Kekurangannya satu, mungkin anak-anak kurang memahami soal yang diberikan oleh bu guru, terutama Nabila. Nabila sangat sulit
memahami tugas yang ibu berikan. Jadi mamanya yang harus menjelaskan dan menerangkan. Yang kedua, kadang sinyalnya juga mempengaruhi sih kalau disuruh masukkan jawaban ke classroom. Kadang sinyal lagi lemot ya susah memasukkannya, jadinya lama tugasnya Nabila, kadang telat gitu. Ya, semoga pandemi COVID ini cepat berakhir, jadi anak-anak bisa sekolah kembali, jadi mamanya juga bisa rileks, nggak ngajarin online lagi, karena belajar online juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa buat ibunya, terutama saya. Karena saya juga banyak pekerjaan, jadi saya juga harus bisa membagi waktu antara membantu anak belajar online sama mengerjakan pekerjaan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nama saya Nindi Sasabi. Saya akan mewawancarai ayah saya yang bernama Arianto tentang belajar di rumah. Terima kasih Kakak Nindi. Kalau menurut saya belajar di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Dari segi positifnya, orang tua dapat mengontrol anak secara langsung seharian penuh. Yang kedua, orang tua tidak perlu antar jemput siswa ke sekolah. Ya, dari segi negatifnya, siswa dengan belajar online itu tidak dapat memahami materi dengan baik. Banyak siswa yang tidak mengerti dengan tugas dan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Ane Putri. Saya akan mewawancarai tentang bagaimana pada pembelajaran jarak jauh online. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dalam jarak jauh online sebagai orang tua ada positif dan negatifnya. Positifnya, kita bisa belajar sama anak, sama orang tua lebih dekat, lebih praktis, lebih nyaman di rumah. Terus jarak negatifnya, kita kasihan tuh anak-anak nggak bisa langsung dikasih tahu dari ibu guru, kurang penjelasan, kurang pembahasan, kasihan cuma bisanya ngerjain gitu, kasihannya dalam bentuk negatifnya pembelajaran online. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Jaidan. Saya kelas 4 SD, sekolah di SDN 3 Raksa 4. Rumah saya di Mustika. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan belajar jarak jauh dari rumah. Mari kita wawancara dengan Bunda tentang belajar jarak jauh daring. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Bunda tentang belajar daring? Di masa COVID-19 ini, belajar daring ini sangat membantu sekali ya, walaupun kadang jaringannya suka error. Apa saja hal positif dan negatif belajar daring? Hal positifnya belajar daring, anak-anak bisa lebih mengenal teknologi, dan anak-anak belajar pun tidak membosankan, bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Hal positif, sekarang hal negatifnya yaitu belajar daring itu kurang efektif ya, karena ada beberapa pelajaran atau materi yang butuh penjelasan lebih agar anak-anak bisa benar-benar memahami. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sekian wawancara kita hari ini dengan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Dia Paunintia. Saya akan mewawancarai ibu saya tentang sistem belajar daring. Silakan, Bu. Terima kasih. Menurut saya, belajar tentang online ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya yaitu yang pertama, belajar bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, anak dengan orang tua lebih dekat hubungannya. Yang ketiga, orang tua jadi tahu tentang teknologi. Segi negatifnya yaitu yang pertama, kurang efektif karena hanya memaksimalkan teknologi yang tidak begitu efektif dalam menyampaikan pelajaran. Yang kedua, kesulitan dalam konsultasi materi pelajaran yang kurang dipahami murid. Yang ketiga, dalam hal kesehatan mata terjadi cepat buram karena radiasi warna. Saya sebagai ibu hanya bisa berdoa semoga belajar lagi di sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan wawancara bersama Faras dan mamanya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan mewawancarai mama saya tentang belajar online. Bagaimana pendapat mama tentang belajar online? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya belajar online itu ada plus minusnya ya. Ya, plusnya itu bisa belajar santai di rumah dan bisa dikerjakan kapan aja gitu. Sebenarnya nggak kapan aja sih, dari jam waktunya dari jam 8 sampai jam 12, tapi ada waktu istirahatnya seperti di sekolah lah. Terus minusnya karena saya sebagai ibu rumah tangga mempunyai anak 3 yang sangat riweuh lah. Belum masak, ngerjain rumah segala macem gitu, belum membantu belajar anaknya, tapi ya begitulah, ada sisi baiknya juga. Itu sisi minusnya gimana dengan kuotanya kira-kira? Ya, kuotanya juga alhamdulillah setiap hari harus punya kuota terus. Ya udah, begitu aja. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Ara mau nanya. Apa? Gimana rasanya Mama menemenin Ara belajar daring? Sebelum Mama jawab, Mama gantian mau nanya dulu ke Ara. Gimana yang dirasakan Ara selama belajar daring? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Lebih suka belajar daring apa belajar di sekolah? Sekolah. Kenapa? Karena kalau di sekolah bisa ketemu teman-teman, kalau di sini nggak bisa. Oh gitu ya. Tapi tetap asik kan belajar daring? Apa yang paling disukai Ara kalau belajar daring? Kuis. Oh, main kuis ya. Seru? Seru. Kalau yang paling disebelin Ara? Membuat video. Kenapa gitu? Kalau salah buat videonya, Mama sering marah. Oh, memang Mama suka marah-marah ya? Iya. Oh, padahal perasaan enggak loh. Perasaan apa kali? Oh gitu ya. Maafin Mama ya kalau Mama marah-marah ya. Iya. Ya gitu dah. Begitulah ibu guru. Apa ya? Mungkin ya salah satu kurang lebihnya kalau kita belajar daring. Kadang namanya emak-emak ini apalagi anaknya banyak. Yang satu punya tugas ini, satu punya tugas itu. Jadi suka terbawa emosi kadang ya emaknya ya. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Jadi mungkin di sini orang tua juga harus belajar bersabar ya, sabar dalam menemani anak-anak belajar. Kalau Mama marah, maaf ya, ingetin Mama ya. Ya. Beneran nih, dimaafin. Beneran. Tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih pada Bu Guru yang di sini tidak hanya memberikan tugas-tugas belajar saja, tapi Ibu sudah memberi
motivasi, kemudian juga tetap memberikan pengajaran gitu ya, meskipun jarak jauh. Itu saya sangat mengapresiasi karena banyak yang hanya memberi tugas dan tugas, sehingga akhirnya memberikan seperti ada beban gitu kepada anak-anak. Dan tapi alhamdulillah sih kalau yang saya rasakan dan saya lihat dari anak nih tidak terlalu berat ya sayang ya. Tugasnya nggak terlalu banyak kan ya? Iya. Kemudian juga metode yang dipakai sudah bagus lah menurut saya, bervariasi. Kadang pakai ada bermain begitu ya. Jadi anak tidak bosan gitu. Jadi ada intermezzonya gitu. Belajar sambil bermain. Oke, begitu ya? Ya. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum, nama saya Azam. Saya akan mewawancarai mama saya tentang belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Azam. Menurut pendapat saya tentang belajar online, ya pembelajaran berbasis internet ini sangat bagus dan menunjang program belajar buat siswa. Tetapi sulit untuk mencerna materi karena tidak adanya tatap muka secara langsung. Kami sebagai orang tua hanya bisa mengikuti saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan anak-anak bisa sekolah seperti biasa. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta. Saya akan wawancarai papa saya tentang belajar online. Bagaimana Pak pendapatnya? Ya, tentang sistem belajar online ini di masa pandemi COVID-19 bisa mencegah penyebaran virus terhadap anak-anak. Dan anak-anak juga daripada sekolahnya diliburkan, mereka juga bisa belajar sesuai dengan aturan pemerintah. Seperti itu. Terima kasih ya Pak atas pendapatnya. Ya, terima sama-sama. kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandrina Khairunisa. Saya akan mewawancarai ayah saya dengan pendapat belajar daring online. Selamat pagi ayah. Selamat pagi. Baiklah, saya ayahnya Sandrina Khairunisa. Saya akan memberikan pendapat mengenai belajar online atau jarak jauh. Belajar online jarak jauh itu saat ini memang harus dilakukan karena kita belum bisa belajar tatap muka dikarenakan kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya, kita harus melakukan itu walaupun itu sebenarnya kurang maksimal, tapi tidak apa-apa demi kesehatan kita bersama. Jadi tetap belajar, tetap semangat. Sekian wawancara dari ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania. Di sini ada bunda saya yang bernama Tati Sundaryati. Bagaimana pendapat bunda mengenai belajar jarak jauh online? Menurut pendapat bunda, belajar jarak jauh online itu kita lihat dari segi positif dan negatifnya. Sebagai ibu rumah tangga, positifnya dari belajar online, anak-anak selain belajar mengenai kurikulum yang ada yang dari dinas, anak-anak juga diberikan pengetahuan lebih mengenai Zoom meeting, Classroom sama Google Form. Jadi anak-anak ada pengetahuan tambahan mengenai teknologi informasi. Terusnya untuk belajar lebih fleksibel karena anak-anak juga nggak terlalu di ini waktu, yang penting dari jam 8 sampai jam 12 anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya. Yang untuk dari segi negatifnya, saya sebagai ibu rumah tangga
yang mempunyai anak 2 SMP dan SD. Terbagi-bagi untuk membantu mengajar anak yang SMP dan anak yang SD. Sedangkan waktunya sama, jam 8 sampai jam 12. Jadi untuk tugas di rumah juga, jadi terbagi-bagi lah gitu kan. Ya, itu aja pendapat saya mengenai program jarak jauh online ini. Semoga virus ini bisa cepat berlalu, jadi anak-anak bisa kembali ke sekolah dan bisa belajar bersama teman-teman, bisa bertemu guru dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Itu saja pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama guru. Saya di Sekolah Indonesia mau mewawancarai bapak saya, Eko Suryanto, tentang pendapat belajar online. Selamat pagi, Pak. Pagi. Tapi kalau menurut saya sih dari pribadi kami kurang efektif. Masalahnya kalau belajar secara online itu kebanyakan murid kurang menangkap apa isi dari tersebut. Tapi karena